orang kaya orang kaya. Kalian akan mati. Mencari yang aman. Maka Des, kita meriahkan acara kita hari ini. Ini acara dari kita untuk kita. Sama-sama kita meriahkan. Oke? Jangan semangat, makanya jangan kalah dengan warga. Orang kaya mati. Lebih kompak lagi. Jangan kalah dengan nenek-nenek di desa waktu itu, desa sebelah sana. Itu sampai teriak-teriak mati. Dia buka gigi palsu lepas. Apa? Orang kaya Mati. orang miskin Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. Pak Kades Mati. ada orang nggak? Jadi masalah bukan saya Pak Kades, bukan saya. Nanti kita bikin laporan baru. Kena mereka ini nyuruh orang mati. Pak Kades, ada pesan-pesan terakhir. Kita doakan Pak Kades panjang umur. Amin. Tapi saya curiga, jangan-jangan tadi yang paling kencang teriak mati istri Kades sendiri. Bu, jangan nekat mati. Amal akhirat belum terpenuhi. Itu perintah ilahi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, tanya dirimu, amal apa, bekal apa yang sudah engkau persiapkan untuk menjemput hari esokmu. Setelah hidup ada mati, setelah dunia alam kubur menanti. Maaf, alam kubur itu lebih lama dari alam dunia. Lihat Imam An-Nawawi, hidup di dunia cuma 40 tahun umur. Sekarang berada di alam kubur, nunggu kiamat belum kunjung datang, sudah 800 tahun. Lihat Imam Asy-Syafi'i, hidup di dunia cuma 50 tahunan. Sekarang jasad Imam Asy-Syafi'i dimakamkan di kota Mesir. Kalian tahu Mesir? Enggak. Mesir, tahu Mesir? Enggak. Pematang Jaya belok kiri. Tadi di depan nampak martabak Mesir. Mesir, men. 9 jam dari Jakarta sampai naik pesawat. Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir, jasadnya 1200 tahun di alam kubur, kiamat belum kunjung datang. Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia cuma 63 tahun. Sekarang jasad Nabi yang mulia dimakamkan di kota Madinah, nunggu kiamat sudah 1500 tahun. Ayo, kalau yang cuma 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita di dunia, kita butuh bekal. Kebayang gak alam kubur itu lebih lama? Bekal apa yang mau dibanggakan? Nabi ingatkan kita, nanti ketika kita mati, ada 3 yang akan mengiring kita. 1, keluargamu, kata Nabi. 2, hartamu. 3, amalmu. Yutba'ul mayyit salasatun. Ketika jenazah itu dimasukkan dalam kubur, kata Nabi, fayarji isnani, ada 2 yang meninggalkan kita. 1 keluarga, 2 harta. Padahal dulu ketika kita hidup siang malam membahagiakan keluarga. Ternyata yang kita bahagiakan selama hidup kita, begitu kita mati, dia nggak ada yang mau menemani kita di alam kubur kita. Yang kedua, yang meninggalkan kita harta. Padahal dulu waktu masih hidup siang malam menimbun harta. Ternyata yang kita kejar, yang kita timbun harta. Kita masuk kubur, dia pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya, siapa keluarga kita yang sesungguhnya? Siapa harta kita yang sebenarnya? Siapa follower sejati kita? Kata Nabi, fayabqa wahidun, hanya 1 amal-amal baik kita saja. Maka siapkan amal sebelum ajal menjemput kita. Sebelum saya lanjutkan tausiah saya dengan tema yang lebih seru, saya mulai dulu dari diri saya. Saya ajak Bapak Ibu semua, siapkan saldo akhiratmu.
kita siapkan infak terbaik, kita bantu yuk anak-anak muda ini. Jangan sampai mereka merasa mereka berjuang sendirian di jalan Allah. Mudah-mudahan berkat infak kita hari ini, insya Allah jihad mereka nggak berhenti. Bukan hanya Ahmad Al-Habsyi, nanti ada ulama-ulama hebat lain akan dipergilirkan datang kembali ke sini. Bu, Ya. jangan hentikan kebaikan hanya pada dirimu, tapi teruskan kebaikan yang kau tanam hari ini, biar nanti yang memetik manfaatnya orang-orang setelah kamu. Pak Kades, saya dihadirkan di sini, panitia nggak keluar biaya sedikit pun. Jangan lupa, salah satunya berkat dukungan infak dari jamaah sebelum desa ini. Maka mudah-mudahan berkat infakmu hari ini ada desa lain yang akan merasakan jihadmu. Maka jadilah ahli manfaat, ahli ibadah. Sehebat apapun ibadahnya, sedahsyat apapun ibadahnya, begitu dia meninggal dunia amalnya terputus. Tapi ahli manfaat, walaupun napasnya terhenti, selama manfaatnya dinikmati oleh orang lain, maka pahalanya terus mengalir sampai kiamat nanti. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terbaik, lihat ke depan ada ilmu tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi tentang sedekah. Ma'akalta fa'afnaita, kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita, apa yang kau pakai pasti rapuh. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, kata Nabi, justru yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan kedua dari kita. Mana qasama Kuat mental aja. sadaqatin, kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan. Nabi pastikan yazdad, bertambah pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. Orang barat berkata, the more you give, the more you get. Do you understand? Yeah. Allah, yes. Saya paham mereka ini. Padahal katro, orang saja nggak ngerti. Itu bahasa Inggris, artinya jangan buang sampah sembarangan. The more you give, the more you get. Makin banyak yang kau kasih di jalan Allah, makin banyak yang kau terima ganti dari Allah. Bapak Ibu pernah nggak membaca spanduk bertuliskan begini, terima kasih, satu kalimat, terima kasih, gampang diucap, susah diamalkan. Dua kata, kata pertama terima, kata setelahnya kasih. Jujurlah dengan Allah, kita semua ini termasuk yang ngomong ini sering apa? Terima dari Tuhan. Kita jarang kasih di jalan Tuhan. Lebih banyak terimanya kan daripada kasihnya. Ya. Padahal Allah janji dalam Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Kata Allah, satu yang kamu kasih di jalanku, 10 kamu terima ganti dariku. Saya mulai dari diri saya. Tarik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari tempat ini, buka surah Al-Munafiqun ayat 10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran cerita dari Allah. Cerita tentang siapa? Orang yang sudah mati saja. Mereka menangis, minta kepada Allah agar diizinkan hidup sebentar saja. Untuk apa mereka mau hidup lagi? Bukan mau sholat, bukan mau puasa dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan itu agar bisa mengulang sedekah dan mereka rela dimatikan setelahnya. Ayo, kata ulama, kalau yang mati minta dihidupkan agar bisa mengulang sedekah. Ya rahmatullah. Yarhamkumullah, yahdini wa yahdikumullah, Allah yashfi balakum. Nikmat Pak Kades masih bisa bersih, tapi kalau bersin zaman corona berujung penjara. Apalagi di depan wajah orang. Bu, Ya.
Bu, Ya. kata ulama kalau yang mati saja minta dihidupkan cuma ingin mengulang sedekah siap dimatikan lagi setelahnya. Apa nggak malu yang masih hidup nggak mau sedekah padahal pasti mati? Apa manfaat sedekah? Bagi mereka yang sudah mati, bagi kita yang pasti akan mati, Nabi bocorkan salah satu manfaat sedekah yang terdahsyat adalah sedekah kita akan memadamkan harul kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Ternyata Pak Kades, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita hari ini akan jadi AC mendinginkan alam kubur kita sendiri. Siapkan AC untuk alam kuburmu. Saya mulai dari diri saya. Ya, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lu. Ini teknik ceramah terbaru ketiga. Belum ada satupun penceramah meniru gaya begini, karena saya menciptakannya. Tahu nggak Pak Kades, kenapa dari tadi saya gini-gini? Saya gini-gini, saya lambat-lambatin. Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa melihat ada jamaah duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin biar ngasih waktu dia berpikir sambil berusaha, lalu mencuek teman sebelah seraya berkata, pinjam dululah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman, duduk dan senyum mengalami perubahan. Tapi nampak juga ada yang masih sedang berusaha meyakinkan temannya, tapi belum ada kepastian. Jangan-jangan dia bilang begini ke temannya, Besti, pinjam dulu 100. Bestinya menjawab, alah yang bulan kemarin aja belum kau bayar. Ayo siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah. Niatkan lewat kebaikan hari ini Allah angkat penyakit kita, Allah berkahi usaha kita, Allah panjangkan umur kita, Allah jadikan anak kita jadi ulama besar, penghafal Quran, pejuang agama. Kita senangkan Rasulullah di hari kelahirannya dengan kebaikan kita. Sallallahu ala Muhammad.